Halo Bi, Halo Karin, gimana kabarnya? sehat lah. Kok gimana liburan nih? Ah, Makin makmur sehatnya? Iya, makin sehat. Tapi ya gitulah, bosan lah ya pasti. Kan gabut-gabut kan harus bermanfaat liburan nih. Kamu cari kegiatan lah. Paling paling gitulah nonton YouTube atau apa gitu denger-denger lagu. Paling gitu sih, Rin. Gimana liburmu rupanya? Liburku, ya sama lah kayak kau. Dengar lagu, nonton film ya kan? Ini di mana posisi rumah di mana? Rumah kan di Medan. Kita kan gerakan Oh, stay at home. Hashtag di rumah aja. Kau di negara mana sekarang? Udah lagi kebetulan di negara mana? aku lagi ikut paman di Australia, di Sydney. Emang ini Ngapain kau di sini? lagi sama paman sih karena apa ya? Karena online kan kuliah dari Sydney pun bisa kan. Enak lah di sini ya. Oh, pastilah, beda lah. Tapi di sini ya gitu, hampir lockdown juga. Tapi bukan PSBB dong namanya. Oh, pamanmu tadi saat? Tadi kau bilang sama pamanmu tapi? Iya, pamanku di Sydney ya. Nah, ini apa ini kok nelpon jam-jam segini? Ada Jarang-jarang. kali yang mau kutanyakan, soalnya ini rame-rame kali Twitter sama sosial media, kan awak kepo kan, jadi pengen nanya Oh ceritanya. gitu. Kau lah sumber harapan jawabanku satu-satunya, makanya aku telepon. Oke ya, kebetulan aku kuliah jurusan pajak sih. Jadi kalau misalnya mau Kita nanya-nanya lah ya kalau aku tanya-tanya kan. tentang tentang berhubungan dengan spesialisasi jurusanku masih bisa lah aku jawab-jawab. Kan kayak gini, tadi kan kau bilang kau kan liburan nonton film, dengar lagu gitu kan. Nah, itu tuh biasanya kau download atau kayak ada pakai streaming-streaming gitu, Bi? Oh, kalau kalau sekarang sih kayaknya download nggak mumpuni lagi karena kan kalau download Lama ya. ribet ya kan kalau mau nonton atau mau denger lagu download lagi jadi aku lebih ke streaming sih Rin. Kenapa itu emang ya? Mau nanya, kau pakai streamingnya pakai layanan layanan apa? Pakai aplikasi apa? Kalau untuk denger lagu aku pakai Spotify, kalau misalnya nonton film aku pakai Netflix sih. Itu gratis atau kau langganan? Ada bayar-bayar gitu nggak? Oh, yang itu bayar dong karena aku pamanku kuliahnya di sini, masa dengan kondisi keluarga seperti ini aku yang gratisan pasti aku bayar. Ih, ya. Berapa bayarnya? Berapa bayarnya? Kalau buat langganan kayak gitu. Kalau Dicariin langganan juga. So, hmm, download-download kan nggak seru kan? ya, betul. Jadi kalau kalau yang langganan kan pasti kan kualitas fasilitas itu sangat mumpuni ya. Itu sekitar sebulan ya itu bisa 50.000 sampai seratusan lah. Itu bisa untuk Netflix udah. Rupiahnya ini bro, rupiahnya ini. Nanti dolar Australia pula kau buat. Enggak, itu rupiah. Kalau dolar kan nggak mungkin 50.000 ya. Mana tahu Pak. Nah, itu kalau menurutku sih Rin ya, coba aja itu worth it sih menurutku. Karena kan walaupun biayanya 50 ribuan, tapi kita bisa mengisi waktu dengan tontonan-tontonan yang bagus lah tentunya gitu kan. Oh, jadi kayak walaupun bayar tapi kita tetap dapat kenyamanan gitu lah ya dari Mhm. layanannya gitu. Benar, benar. Boleh lah, boleh Kayak dicoba. gitu. Nah itu kan rame di sosial media itu nih rame kali bahas-bahas Netflix sama Spotify ini. Kan kebetulan tadi kok langganan kan. Hmm. Terus dia bilang harganya sekian-sekian. Itu kemarin aku dengar katanya harganya naik ya. Kayak berapa 10.000, 20.000 gitu. Itu betulnya? Oh, kalau masalah naik itu bukan harga fasilitasnya sih, Rin. Tapi bisa dibilangnya, ini kebetulan kali ini berhubungan sama jurusanku juga, jadi aku bisa sedikit jelaskan lah tentang itu. Nah, itu kebetulan naiknya bukan karena tarifnya, tapi karena memang ada PPN-nya, Rin, di situ. Ada PPN yang harus dibayar, dan itu mulai kena di tahun 2020 ini, pertengahan kalau nggak salah. Berarti di sini kok mau bilang sebenarnya harganya itu nggak naik. Mhm, Tapi ada pajaknya yang harusnya dibayar sama pengguna layanannya ini gitu. betul. Gitu. Pajaknya, Nah, pajaknya itu 10% dari DPP-nya atau nilai jasa tadi. Misal nih nanti kau bayar langganan 50.000, maka 10%-nya 5.000 naik jadi 55.000 begitu. ini PPN kalau nggak salah. Kayak di Mhm. Indomaret gitu berarti ya. Betul, nggak jauh beda. Kenapa harus dikenain PPN? Kenapa dia dipajakin, Bi? Iya, jadi mungkin orang banyak mengenal ini pajak baru. Iya. Kawan-kawan pun pada nanya, terus rame lagi di sosmed, kenapa sih dipajakin? Apalagi kan di Indonesia tuh kayaknya lagi baru-baru gitu loh, lagi panas-panasnya isunya gitu. Aku penasaran juga kan.
Kenapa dia dipajakin gitu? Iya. Padahal ini lagi pandemi, lagi susah kan orang nyari duit sekarang. Iya. Kenapa dia malah dipajakin? Iya. Iyalah, apalagi lagi pandemi kan. Dan memang kebetulan peraturan itu terbit itu di Juli, awal Juli berlakunya ya, awal Juli 2020 itu di PMK 48. Kalau misalnya mau bahasa peraturan itu PMK 48 tahun 2020. Jadi di situ Netflix dan Spotify itu ditunjuk untuk memungut. Jadi sebenarnya PPN ini, Rin, ini peraturan perpajakan atau sistem perpajakan yang udah lama adanya. Tapi meskipun peraturan ini udah ada, tapi nyatanya sebelum 2020 nih ya, sebelum berlaku PMK ini, nyatanya Spotify dan Netflix itu nggak pernah mengungut PPN-nya. Jadi sebenarnya ini ada potensi pajak dari dulu, cuma nggak dibayar oleh penggunanya, sehingga ditekankan oleh PMK 48 tahun 2020 agar Netflix dan Spotify dan banyak perusahaan-perusahaan lainnya, bukan dua ini aja ya, ada lagi yang lain bisa dibuka di peraturannya, itu memungut PPN yang wajib disetorkan yang dibebankan kepada konsumen akhir, karena PPN ini konsepnya konsumen akhir, Ren. Jadi bukan Netflix atau Spotify yang bayar, tapi penggunanya. Jadi kayak aku nih kan, aku gunakan jasa Netflix dan Spotify, maka aku harus bayar PPN-nya, nanti disetorkan oleh Netflix dan Spotify. Jadi ini bukan pajak baru loh. Aku mau memperjelas ya biar makin paham nih ceritanya. Jadi sebenarnya layanan streaming ya berarti ya, jasa streaming sama Netflix sama Spotify ini tuh termasuk jasa yang harusnya tuh dikenakan PPN. Nah, tapi sama mereka ini belum dipungut. Nah, baru di PMK 48 kan 48 tahun 2020 ini ditegaskan lagi lah. Ada nggak cuma 2 tadi berarti pemungutnya ada banyak ya? Banyak. Berarti harus ada banyak pemungut yang harusnya tuh udah mungut PPN-nya tadi, tapi baru realisasinya berarti baru sekarang ya. Pemerintah berusaha menggali potensi pajaknya tadi bahasamu. Iya, betul. Soalnya bahasa perpajakan ini nanti awak salah kan gawat kan. Iya. Harus memastikan sama ahlinya ceritanya. Betul. Sama kayak misalnya contohnya Indomaret lah. Indomaret itu kan tanpa harus ada PMK, mereka dari dulu udah mungut gitu kan. Sebenarnya kalau dilihat di struknya, kalau kita belanja di sana, itu ada PPN 10% di sana, Ri. Dan itu memang berdasarkan peraturan PPN juga gitu, nggak ada bedanya, sama aja sistemnya. Sama aja ya, tapi kalau Indomaret tuh barang, kalau Spotify sama Netflixnya kayak jasa kita. Jasa, betul. Ini lah ya. Betul. Gitu, jadi nggak ada yang baru lah. Nggak ada yang hal baru lah ya, tapi ributnya aja baru sekarang gitu. Ya wajar, karena kan banyak yang nggak tahu ya. Karena peraturannya kan baru sekarang juga. Terus aku banyak yang nanya, Bi, ini ceritanya kalau menurut masyarakat kan, Netflix sama Spotify ini kan perusahaan luar negeri tuh. Tapi kan mereka kan dapat penghasilan kan berarti dari pembayaran langganan masyarakat yang berlangganan yang kayak kau juga berarti kan. Nah itu kan berarti sebenarnya mereka udah mungut duit tuh dari Indonesia. Kenapa nggak mereka aja yang dikenain pajak gitu? Kan tadi kan kalau kau bilang kan kayak Spotify sama PPN ini kan dikenakan itu kan ke konsumen akhir. Nah kenapa nggak si Netflix sama Spotify ini sih yang dipajakin, jadi mereka bayar aja gitu duit mereka? Oh iya. Jadi karena ini konsepnya PPN ini ke konsumen akhir, maka yang dibebankan itu mau nggak mau adalah konsumen akhir. Jadi konsumen akhir di sini kita kita di konteksnya Netflix dan Spotify ya. Jadi konsumen akhirnya adalah pengguna yang berlangganan tadi, sehingga mau nggak mau adalah pengguna akhir tadi yang harus bayar. Sementara Netflix dan Spotify, perusahaan kedua itu, mereka hanya memungut dan menyetorkan, bahkan juga harus melaporkan. Jadi mereka membantu pemerintah untuk menyampaikan pajak yang sudah dibayarkan oleh konsumen tadi. Sementara kalau Netflix dan Spotify, mereka udah bayar pajak juga, namanya bukan PPN. Mereka bayar pajak tapi bukan PPN. Harusnya mereka bayar pajak, tapi kalau kasus di lapangannya kayaknya Netflix ini belum ada PPh. Ini kita sekarang bahas di konteksnya ke PPh, yaitu pajak penghasilan, di mana perusahaan-perusahaan yang memiliki laba, memiliki penghasilan atas usahanya itu dikenai pajak yang namanya PPh. Tapi kalau Netflix, karena ini perusahaan yang belum ada kayaknya menurutku ya, belum ada bentuk badan usaha di Indonesia karena dari luar negeri ya, dan Spotify juga dari luar negeri, maka sepertinya mereka masih ada celah untuk PPh-nya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan lain kayak perusahaan biasa seperti perusahaan Astra, perusahaan seperti Bank BRI dan sebagainya itu bayar pajak. Normalnya bayar pajak PPh. Ini sebenarnya salah konsep ya. Penggunaan PPN ini masyarakat mungkin agak salah paham ya.
Karena PPN itu kan ke konsumen akhir. Balik lagi berarti tadi ya ke konsumen akhir. Berarti Ya. ke si penggunanya jasa streaming tadi. Betul. Terus aduh Bella, tapi aku lah aku banyak nanya Bi. Bella kan soalnya yang Bella yang aku pengen tahu gitu. Nggak apa-apa, wajar-wajar kok. Nah kan gitu. Mungkin ada yang masih belum paham juga nih warga sosmed. Mau nanya, kita kan juga bayar pajak tuh sama pemerintah. Ya. Kita dapat manfaat nggak? Masa kita bayar malah kita nggak dapat manfaat apa-apa? Kita udah keluarin duit, masa kita nggak dapat manfaat apa-apa dari pemerintah? Iya, betul. Wajar kok. Itu pertanyaan-pertanyaan kritis dan itu justru harus ada gitu dari setiap pemikiran masyarakat. Gimana tuh Bi? Ada nggak tuh manfaatnya sebenarnya? Jadi sebenarnya gini, kalau aku langsung contohkan apa sih manfaat dari pajak ini? Contohnya kayak kita ini kan sekolah dari SD, SMP, wajib pendidikan 9 tahun. Semua itu kan kita dapatkan gratis nih sekolah 9 tahun sampai SMP. Nah, semua itu nggak mungkin dong uangnya ada sendiri. Kan nggak mungkin pemerintah tiba-tiba punya uang untuk membayarin. Nggak mungkin pemerintah utang terus dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi semua itu pembiayaannya salah satu ya, bukan salah satu, tapi yang terbesar. Yang terbesar sekitar 80% dari bahasa gampangnya dompet negara itu 80%-nya diisi oleh uang dari pajak, Rin. Jadi kayak PPN, PPH tadi semua dikumpulkan dalam satu dompet dan itu disebut dengan pajak sehingga untuk membangun negara ini dari segi infrastruktur, pendidikan, ekonomi, sosial, semua jalan yang kita lihat di sana di depan rumah kita semua dibangun karena dari uang pajak tadi. Bayangkan kalau misalnya nggak ada pajak, maka kita bisa kehilangan potensi 80% pemasukan negara dan tinggal 20% lagi. Begitu, Ren. Jadi sebenarnya kita tuh merasakan manfaat tapi nggak langsung ya. Nggak di situ kita bayar terus kita dapat imbalan gitu enggak kan? Betul, nggak langsung, nggak begitu kita bayar pajak, tiba-tiba ada bingkisan masuk rumah, enggak. Jadi memang harus digunakan, uang pajak ini digunakan untuk kemaslahatan bersama, jadi milik bersama. Gitu. Masyarakat luas lah ya, kayak jalan tadi, jalan infrastruktur lah ya berarti. Ya, jembatan gitu-gitu. Berarti kayaknya aku besok langganan deh. Oke. Jelas kan alurnya kan bisa lah langganan. Ya, tapi aku nggak sponsor ya, nggak sponsor. Mana tahu mau dibeliin kan aku bisa dibeliin sebagai teman gitu. Nah, itu nanti, 1 tahun pertama misalnya kan nggak apa-apa. Ya itu bisa lah nanti dari PC aja ya, dari Japri. Ini lo abis nih masih di Australia tuh mau pindah negara Bi? Ya. Ceritanya? Karena ini lockdown, semi lockdown sih di sini. Jadi aku nggak bisa balik ke Indonesia sih. Jadi aku di sini aja lah sama omku. Terus pulang ke Indonesia kapan ceritanya? Masa nggak balik-balik dari Australia ke Indonesia? Iya. Kapan? Mungkin di tahun baru lah. Doakan aja lah vaksinnya kan ketemu cepat biar nanti kita bisa. Pokoknya patuhi protokol kesehatan ya. Betul sekali. Iya, makasih lah ya Bi. Belum nih. Aku mau titip pesan nanti ini mungkin Zoom-nya bisa di-post di YouTube ya biar teman-teman yang lain pada tahu dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Gitu ya. Oke, siap. Jaga kesehatan ya Bi. Makasih lo ya Bi meladeni pertanyaan-pertanyaanku. Ya. Salam ke teman-teman yang di Indo ya. Oke, makasih Bibi. Nah, gini aja kan? Ya, nanti kan kalau ada lagi yang mau kutanya bisa lah aku video call lagi ya. Ya, siap, aman-aman. Nah, oke. Bye. Bye.